Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'un linnas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa qala aidan khairukum li ahli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat. Kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan nilai-nilai keislaman, dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur dan berupaya untuk mengoptimalkan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua sebagai sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan semoga kita yang berhimpun pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti dikarenakan kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tematik fikih muamalah, dan alhamdulillah sudah hadir kita gurunda kita Dr. Muhammad Yusuf Siddiq yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pertemuan fikih munakahat sesi yang ke-10 dengan tema fikih talak ya. Sebelum kita memulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Yusuf untuk memulai kajian. Afal ya tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta kajian Generasi Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam di bulan yang terbaik, di hari yang terbaik. Ya. Bulan yang terbaik, bulan Ramadan, hari yang terbaik adalah hari Jumat. Ya. Malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Di bulan yang terbaik, di hari yang terbaik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita hari ini sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Tema hari ini adalah talak, ya, talak atau cerai.
Secara bahasa talak artinya melepaskan, ya. Talaqa yutalliqu, atlaqa yutliqu, ya, melepaskan. Sama seperti melepaskan tali ikatan, ya, atau melepaskan burung terbang, ya, atau melepaskan sesuatu, ya, itu namanya talak dalam bahasa Arab. Talak dari kata atlaqa yutliqu, ya, melepaskan kata-kata tanpa ada ikatan apapun, itu namanya talak secara bahasa. Jadi secara bahasa at-talaq adalah halul uqdah, ya, melepaskan ikatan, ya. Secara istilah atau secara terminologi fikih, talak adalah suami melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata talak atau kata yang semakna dengannya. Suami melepaskan, ya, ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata talak atau kata yang semakna dengannya. Dari definisi tadi bisa kita ambil kesimpulan yang pertama adalah talak datangnya dari laki-laki, ya. Talak selamanya dari laki-laki karena yang melakukan akad nikah adalah suami, ya, yang melakukan akad nikah yaitu suami dengan mertua, ya, atau dengan ayah perempuan. Jadi talak itu datangnya dari suami. Talak dalam Islam tidak datang dari perempuan. Ya, nah ini beda dengan pemahaman sebagian, ya, yang mengatakan bahwa istri bisa mentalak. Yang mentalak hanya suami karena suami, saya sudah sampaikan sebelumnya, suami mengambil alih kewajiban orang tua. Saat dia mentalak, dia kembalikan lagi kewajiban itu kepada orang tuanya. Ya. Jadi dia kembalikan lagi kewajiban itu kepada orang tuanya. Jadi suami di saat dia melakukan akad nikah, itu dia mengambil alih kewajiban ayah. Mengambil alih kewajiban ayah. Aku telah nikahkan engkau dengan anakku, artinya aku telah serahkan hak dan tanggung jawabku kepadamu. Ya, aku terima nikahnya, itu artinya aku ambil alih hak dan kewajiban tersebut. Ya, maka karena suami mengambil alih kewajiban, ya, di saat dia sudah nggak mampu lagi mengemban kewajiban tersebut, maka dia kembalikan kepada sumber aslinya, yaitu ayahnya. Ya, dia kembalikan, itu artinya mentalak, ya. Jadi maka talak adanya di laki-laki karena laki-laki yang punya tanggung jawab, ya, dia yang mengembalikan tanggung jawab, ya. Jadi bukan dari perempuan, tidak seperti pemahaman sebagian orang istri bisa mentalak, ya, tidak, ya. Istri bisa minta talak, nanti kita akan bahas, itu namanya khulu'. Istri bisa minta talak, bisa minta dikembalikan kepada orang tuanya. Jadi itu prinsip di dalam Islam. Jadi suami melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata talak, ya. Dengan mengucapkan kata talak. Seorang suami di saat dia mengucapkan kata talak secara otomatis maka sah. Sebagaimana nikah juga saat diucapkan oleh mertua kepada suami, ya, secara otomatis maka sah, ya. Mau sengaja nggak sengaja tetap sah, ya. Mau sengaja ataupun nggak sengaja tetap sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis pernah bersabda, kata Rasulullah, "Salatu kalimatin jidduhunna jiddun wa hazaluhunna jiddun." Ada 3 kata, ya, sengaja dianggap sengaja, ya, main-main dianggap sengaja juga sama Allah. Ya, jadi nggak boleh kita permainkan. Yaitu pertama kata nikah, ya. Yang kedua kata talak, yang ketiga kata rujuk, ya. Nikah, talak, rujuk itu adanya dari suami semuanya, ya. Dan itu dari suami semuanya. Nikah suami yang melakukan, ya. Talak suami yang melakukan, dan rujuk juga suami yang melakukan. Jadi nggak bisa dipermainkan. Jadi talak, suami melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata talak atau kata yang semakna dengannya, ya. Kata cerai, ya, kata cerai yang semakna dengannya. Kata cerai atau pulang ke rumah orang tuamu, kalau dia maksudkan adalah talak, maka hukumnya sah talaknya. Nah ini fikih talak ini perlu kita bahas. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mempermudah mengucapkan kata cerai. Suami saat dia mengucapkan sudah dihitung 1 talak, ya. Suami saat mengucapkan sudah dihitung 1 talak, walaupun dia main-main, walaupun dia nggak serius, ya. Sudah dihitung dia mentalak istrinya. Baik itu dengan ucapan ataupun dengan tulisan, ya. Baik itu dengan ucapan ataupun dengan tulisan, ya. Seorang suami misalnya
dia me-WA istrinya, ya kamu saya talak gitu kan, ya otomatis itu sah selama yang dia maksudkan adalah istrinya, ya. Selama yang dia maksud dari kata kamu di situ adalah istrinya, maka hukumnya sah, ya. Walaupun mungkin dia main-main, walaupun mungkin dia cuman candaan, ya, tetap hukumnya sah, ya. Jadi kata Rasulullah, "Salatu kalimatin jidduhunna jiddun wa hazaluhunna jiddun." Tiga kata, main-main serius dianggap serius, main-main dianggap serius, ya. Itu kata nikah, kata talak, dan kata rujuk. Jadi definisi daripada talak adalah suami melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata talak atau yang semakna dengannya. Apa hukum talak? Hukum asalnya adalah makruh. Makruh itu artinya sebaiknya dihindari, ya. Sebaiknya dihindari, ya, tapi tetap dibolehkan, ya. Boleh tapi sebaiknya dihindari. Itu hukum arti kata dari kata makruh, ya. Makruh kalau dilakukan tidak masalah, tidak berdosa. Kalau ditinggalkan justru dapat pahala. Kalau suami menghindari talak maka dia dapat pahala, ya. Setiap kali terjadi cekcok suami istri dan suami punya hak untuk mentalak istrinya, tapi jika dia menghindari dan dia menahan diri dari mengucapkan kata talak, maka dia dapat pahala. Jadi betapa banyak laki-laki dapat pahala dari menahan diri mengucapkan kata talak kepada istrinya. Karena itu hukumnya makruh. Makruh kalau dilakukan tidak masalah, tidak berdosa. Kalau ditinggalkan justru, kalau dihindari justru dapat pahala, ya. Jadi betapa banyak laki-laki punya kesempatan untuk mendapatkan pahala di saat dia menahan diri dari mengucapkan kata talak, ya. Jadi kenapa talak itu di tangan laki-laki? Karena laki-laki yang mengambil alih kewajiban orang tua. Saat dia mentalak, dia kembalikan kewajibannya. Sama di saat ada orang nitipkan mobil gitu kan, ya. Ya, maka yang dititipin berhak untuk mengembalikan mobilnya. Maaf, saya udah nggak bisa jaga lagi, ya mobilnya tolong diambil lagi. Inti yang merawat sekarang, saya nggak mau merawatnya lagi, gitu kan. Nah itu istilah daripada kata talak, ya. Jadi beda dengan pemahaman di masyarakat bahwa perempuan bisa mentalak, ya. Jadi hukum asalnya adalah makruh, dihindarin lebih baik. Tapi bisa jadi wajib, bisa jadi wajib, ya. Bisa jadi wajib talak, seorang suami wajib mentalak istrinya kalau misalnya rumah tangganya sudah nggak bisa disatukan lagi, bahkan percekcokan sudah mengarah kepada mencederai, ya, baik fisik ataupun mental. Maka bukan hanya sebaiknya, tapi wajib dia ceraikan. Kenapa? Karena menjaga kesehatan mental, menjaga kesehatan fisik itu hukumnya wajib, ya. Menjaga nyawa hukumnya wajib, ya. Jadi justru wajib diceraikan kalau seandainya percekcokan udah sampai mengarah kepada mengancam nyawa atau bahkan mengancam mental, ya. Maka itu justru bisa hukumnya jadi wajib karena mempertahankan kesehatan itu hukumnya wajib, ya. Wajib kita menjaga kesehatan. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan celakakan diri kalian. Wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri kalian. Kalau seandainya pernikahan sudah sampai tidak memberikan rasa aman, ya, kepada kedua pasangan, ya, bisa terancam nyawa, bisa terancam mental, maka bukan hanya sebaiknya tapi wajib diceraikan, ya. Ya, kenapa? Karena menjaga nyawa kita, menjaga mental kita, hukumnya wajib. Mental, akal, ya. Jangan sampai nanti gara-gara dipertahankan pernikahan, maka bisa berakibat, ya, akalnya hilang, ya, atau menyebabkan fisiknya cedera dan lain-lain, ya. Bisa jadi wajib dan bisa menjadi sunnah. Sunnah itu sunnah diceraikan, ya, sebaiknya diceraikan, ya. Misalnya sebaiknya diceraikan kalau seandainya istri tidak memiliki akhlak yang baik, ya, tidak taat kepada suami, ya, tidak mau mengikuti kata-kata suami yang baik, maksudnya, ya. Kalau kata-kata yang nggak baik tentu tidak, ya. Perintah yang baik maka wajib ditaatin oleh istri. Jadi istri tidak memiliki akhlak yang baik, sholat juga suka dilalaikan, gitu kan, suka nunda-nunda sholat, akhlaknya nggak baik-baik kepada Allah maupun kepada suami, maka sebaiknya diceraikan, ya. Betapa banyak pernikahan yang dianjurkan untuk diceraikan seperti, ya, seperti Nabi Ismail alaihissalam, ya, Nabi Ismail alaihissalam
saat didatangin oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya saat itu Nabi Ismail nggak ada di rumah, tapi perlakuan istrinya kepada Nabi Ibrahim tidak seperti yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim memberikan pesan, ya kalau suaminya mau pulang, ya bilang bahwa pintunya diganti saja, ya. Nah, itu Nabi Ismail langsung memahamin bahwa ayahnya menginginkan istrinya diceraikan karena akhlaknya nggak baik, ya, tidak hormat kepada mertua. Itu salah satunya, ya. Jadi akhlaknya nggak baik, itu sebaiknya diceraikan. Dan itu juga berlaku kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar putra dari Umar ibn Khattab, ya. Umar melihat bahwa istrinya Abdullah bin Umar bukan tidak termasuk orang yang memiliki akhlak yang baik. Akhirnya dia sarankan kepada Abdullah untuk menceraikan. Padahal Abdullah sangat mencintai istrinya, ya. Enggan dia menceraikan, ya. Lalu Umar melapor kepada Rasulullah dan Rasulullah memanggil Abdullah. Abdullah, udah ceraikan istrimu, ya. Jadi itu sunnah diceraikan kalau seandainya istri tidak memiliki akhlak yang baik, ya, masuk kategori yang nggak memiliki akhlak yang baik, nggak hormat, ya, nggak taat sama Allah, ya, dan nggak taat kepada suami atau tidak memiliki akhlak yang baik kepada suami. Bisa jadi hukumnya haram, ya, talak bisa jadi haram kalau tanpa sebab sama sekali istri sudah soleha, ya, taat sama Allah, sholat tepat waktu, ya, menjalankan kewajiban kepada suami, ya, suka marah-marah juga enggak, gitu kan, ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, gitu kan, tahu-tahu dia ceraikan. Nah, ini hukumnya haram. Atau seorang suami menceraikan pada waktu yang tidak boleh menceraikan. Ada beberapa waktu yang nggak boleh, nanti akan kita bahas, ya. Jadi itu hukum talak. Jadi hukum talak bisa makruh, hukum asalnya makruh, sebaiknya dihindari. Yang kedua bisa jadi wajib kalau seandainya pernikahan tersebut tidak memberikan ketenangan, bahkan bisa mengancam nyawa dan bisa mengancam mental, ya. Yang ketiga, bisa dianjurkan kalau istri tidak memiliki akhlak yang baik, nggak taat sama Allah, nggak hormat kepada suami, ya. Yang keempat, bisa jadi haram kalau tanpa sebab sama sekali atau dilakukan pada waktu yang dilarang, ya. Nah, itu hukum talak, ya, hukum talak. Jadi hukumnya sebaiknya dihindari, ya. Tapi bisa jadi talaknya dianjurkan dan bisa jadi juga diharamkan, ya. Apa dalil bahwa talak itu dibolehkan, ya? Apa dalil bahwa talak itu dibolehkan? Nah, ini merupakan ciri khas dari syariat Islam, ya. Ada beberapa agama yang lain melarang talak, ya. Nggak ada cerai sama sekali. Islam membolehkan talak, ya. Kenapa? Karena tidak semua pernikahan bisa dipertahankan. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran ada surat yang bernama suratul talak, ya. Surah talak itu bicara tentang talak, ya. Jadi bukan hanya ada ayat tentang talak, tapi ada surah tentang talak. Berarti saking talak itu memang disyariatkan, ya. Bukan hanya ayat, Allah nggak cukup menyebutkan satu ayat, tapi Allah menyebutkan dalam satu surat tersendiri terkait dengan talak, ya. Di antara ayat terkait dengan talak antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan." Talak bagi suami, ya, ada hak dua kali. Jadi suami berhak mentalak istrinya dua kali, jangan sampai yang ketiga. Kalau yang ketiga, ya, bisa menjadi talak bain bainuna kubroh, yang tidak membolehkan seorang suami kembali kepada istrinya melainkan dengan syarat-syarat tertentu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, at-talaqu marratan, talak, ya, adalah hak suami, ya, untuk menceraikan istrinya, ya, dan itu hanya berlaku dua kali. Yang ketiga, maka itu nggak bisa dia rujuk kepada istrinya dan melainkan dengan syarat-syarat tertentu. Selama dua kali talak tersebut, talak satu dan talak dua, ya, fa imsakun bima'ruf, dia masih punya hak untuk mempertahankan pernikahan. Selama dalam talak satu dan talak dua, dia masih punya hak untuk mempertahankan pernikahan. Fa imsakun bima'ruf, dia pertahankan baik-baik, ya. Au tasrihun bi ihsan, atau dia lepaskan, ya, dengan baik-baik juga, ya. Selama dalam talak satu dan talak dua, seorang suami masih punya hak untuk bisa mempertahankan pernikahan, ya. Nah, tidak seperti yang dipahamin oleh sebagian masyarakat juga. Sebagian mengatakan kalau suami menceraikan istrinya, istri berhak untuk menolak rujuk.
Kalau masih talak 1, talak 2, dan itu masih dalam masa iddah, maka istri, ulama sepakat istri tidak berhak untuk menolak. Ya. Kenapa baru talak 1, talak 2, dan masih dalam masa iddah? Ada 2 syarat di situ. Ya. Baru talak 1, talak 2, dan masih dalam masa iddah. Kalau udah habis masa iddah, maka dia menjadi bain otomatis. Ya. Menjadi bain otomatis walaupun baru talak 1. Yang dimaksud dengan talak 1 dan talak 2, suami baru menceraikan sekali seumur pernikahan, itu talak 1. Kalau suami sudah menceraikan yang kedua kali, ya maka itu berarti talak 2. Ya. Kalau suami sudah menceraikan dalam pernikahan 2 kali kepada istrinya, maka itu talak 2. Kalau udah 3 kali, maka itu talak 3. Betapa banyak pernikahan di masyarakat, suami sudah mengucapkan kata talak kepada istrinya, bahkan bukan hanya 3 kali, tapi bahkan berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus kali. Kenapa? Karena pernikahan tidak didasari dengan ilmu. Ya, jadi hukumnya gimana Ustaz? Kalau udah terlanjur suami mengucapkan talak berkali-kali, ya udah selesai pernikahan. Nggak boleh bergabung lagi, haram hukumnya. Ya. Jadi nggak punya hak lagi dia rujuk kepada istrinya kalau udah lebih dari talak 3, kecuali ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi, yang mana istri harus nikah dengan laki-laki yang lain, ya, dan pernikahan tersebut dilakukan secara alami tanpa perjanjian akan diceraikan, ya, dan ternyata bercerai lagi dengan suami yang kedua, ya, bercerai, ya, dan suami yang kedua tidak rujuk selama dalam masa iddah, ya, habis masa iddah baru dia boleh balik kepada suami yang pertama. Nah ini yang sering kali terjadi di masyarakat, banyak sekali laki-laki yang menceraikan istrinya berkali-kali, ya, tapi mereka masih hidup serumah, ya. Jadi gimana Ustadz hukumnya? Ya udah nggak boleh lagi, haram hukumnya. Jadi gimana saya harus pisah? Harus pisah kalau memang udah talak 3. Jadi at-talaqu marratan, kata Allah, talak bagi suami punya hak 2 kali, ya, 2 kali, talak 1, talak 2. Fa imsakun bima'ruf, selama talak 1, talak 2 bisa dia pertahankan baik-baik, au tasrihun bi ihsan, atau dia lepaskan baik-baik. Di dalam ayat yang lain di surah At-Talaq ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna." Wahai nabi, kalau engkau dan umatmu mentalak, maka sebaiknya ditalak perempuan, ya, dalam masa iddahnya, ya. Jadi dalam masa iddah yang jelas, ya. Dalam masa iddah li'iddatihinna, ya, dalam masa iddah, ya. Perempuan di saat ditalak dia ada masa iddah. Kalau masih talak 1, talak 2, selama dalam masa iddah, seorang istri masih berstatus sebagai istri, belum dia lepas dari suaminya dan belum boleh keluar rumah. Nah ini banyak sekali di masyarakat saat suaminya mengatakan kamu saya cerai, dia langsung pulang, nggak boleh. Kalau baru talak 1, talak 2, selama dalam masa iddah, istri masih berstatus sebagai istri. Ya, itu masa untuk suami berpikir. Ya, kalau udah habis masa iddah baru pernikahan selesai, silakan dia keluar dari rumah atau dia berpisah dari rumah suaminya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna." Kalau kalian menceraikan, ya, engkau dan umatmu menceraikan istri, maka ceraikan mereka sampai dalam masa iddah. Di dalam hadis, adapun dari hadis, ya, antara lain hadis yang terkenal sekali, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Abghadul halal ilallah at-talaq." Ya, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah, ya, adalah talak, ya. Perkara halal artinya boleh, ya. Yang paling dibenci artinya makruh, ya. Jadi dia boleh tapi makruh. Artinya boleh tapi makruh itu artinya sebaiknya dihindarin. Kalau nggak bisa dihindarin lagi ya nggak ada apa-apa, gitu kan. Ya, abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara yang boleh tapi dibenci oleh Allah, paling dibenci oleh Allah adalah talak, ya. Jadi talak memang perkara yang paling dibenci oleh Allah, ya. Kalau bisa dihindarin, hindarin, ya. Tapi kalau nggak bisa dihindarin lagi dan itu solusi satu-satunya, ya silakan lakukan, ya. Kemudian dalil yang lain lagi yaitu hadis, ya, di mana Abdullah ibnu Umar pernah mengatakan, kata Abdullah ibnu Umar putra dari Umar ibnu Khattab, dia mengatakan, kanat tahti imro'atun kuntu uhibbuha. Ya, dulu aku punya istri, ya, kata Abdullah ibnu Umar, dulu aku punya istri dan aku cinta sama istri saya, ya.
Wa amarani Umaru an utalliqaha, ya. Umar justru memerintahkan aku menceraikannya. Kenapa? Karena dia menurut Umar Ibn Khattab tidak memiliki akhlak yang baik. Dan salah satu indikasi seorang istri tidak memiliki akhlak yang enggak baik adalah tidak hormat kepada mertua. Ya, kenapa? Karena mertua bagi istri, bagi perempuan, mertua perempuan adalah orang yang wajib dihormatin oleh suaminya. Siapa yang wajib dihormatin oleh suami, maka wajib dihormatin oleh istri. Kenapa? Karena istri wajib taat kepada suami, ya. Wajib taat kepada suami, maka siapapun yang menjadi orang yang wajib dia dihargain oleh suaminya, maka wajib dihargain oleh istrinya, ya. Karena istri, nah ini saya berulang-ulang mengatakan, ya, istri bagi suami ya seperti anak bagi ayahnya. Dia mengambil alih kewajiban ayah. Siapapun yang wajib dihargain oleh ayah, maka wajib dihargain oleh anak, ya. Kakek juga wajib dia hargain, gitu kan. Jadi itu yang harus diingat oleh banyak perempuan, ya. Jadi Umar Ibn Khattab memerintahkan kepada Abdullah ibn Umar untuk menceraikan istrinya. Ya, mungkin karena tidak punya akhlak yang baik kepada mertua. Fa'abaitu, lalu aku enggan untuk menceraikannya. Fa'abaitu an utalliqaha, aku enggan untuk menceraikannya. Ya, fadzukira dzalika li Rasulillah. Lalu Umar pun menceritakan itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, Abdullah punya istri, aku enggak mau dia tetap bertahan dengan istrinya dan aku perintahkan untuk menceraikan dan dia tidak mau menceraikan, ya. Maka Rasulullah pun memanggil saya, ya, memanggil Abdullah ibnu Umar, ya. Saat menghadap kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Talliq imra'atak, ya udah ceraikan istrimu, ya. Itu menunjukkan bahwa perempuan yang akhlaknya nggak baik, ya termasuk nggak baik kepada mertua, itu berhak untuk suami menceraikan, ya. Jadi itu termasuk dianggap yang tidak berakhlak dengan baik. Nah, itu beberapa dalil disyariatkannya talak dalam Islam. Apa hikmah disyariatkan talak dalam Islam? Hikmahnya adalah karena tidak semua pernikahan bisa dipertahankan, ya. Tidak semua pernikahan bisa dipertahankan. Kalau bisa dipertahankan, maka lebih baik, ya. Kalau bisa dipertahankan, maka lebih baik, ya. Tapi kalau nggak bisa dipertahankan dan bisa berakibat menjadi rumah tangga yang seperti neraka, maka tidak ada jalan yang lain kecuali untuk berpisah, ya. Tapi kalau bisa dipertahankan, maka tentu lebih baik. Solusi yang terbaik adalah tetap bertahan dan sabar, ya. Apapun yang tidak baik yang kita dapatkan dari pasangan hidup kita, baik itu dari istri ataupun dari suami, itu adalah bagian dari cara Allah untuk mengangkat derajat kita dan memberikan pahala yang banyak untuk kita. Makanya rumah tangga itu bisa jadi lumbung pahala, bisa jadi lumbung dosa, gitu kan? Jadi jangan dengan kita melihat yang nggak suka dari pasangan hidup kita, baik itu istri ataupun suami, menjadikan kita benci kepada pasangan, ya. Menjadikan kita berubah sikap kepada pasangan. Justru itu bisa menambah dosa. Kalau suami menjadi nggak taat kepada, kalau istri menjadi nggak taat kepada suami, kalau suami menjadikan dia tidak menjalankan kewajiban kepada istri, maka itu bisa menjadi dosa buat mereka, ya. Suami wajib memperlakukan yang baik kepada istrinya, ya. Jangan sampai dia melihat istri tidak memiliki akhlak yang baik kepada dia atau sikap yang enggak baik kepada dia, dia bersikap untuk tidak baik kepada istrinya. Karena perintah Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, pergauli istri kalian dengan cara yang baik. Itu perintah dari Allah. Jangan sampai dia berdosa karena dia tidak memperlakukan yang baik kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya, ya. Seorang istri mendapatin pada suaminya sesuatu yang dia nggak suka, jangan menjadikan dia menjadi nggak taat kepada suaminya atau tidak hormat kepada suaminya. Saya berkali-kali mengulangin bahwa suami dalam Islam bagi istri adalah sama seperti ayah, dia mengambil alih kewajiban ayah, ya. Bahkan dia taat kepada suaminya lebih wajib dibandingkan kepada orang tuanya. Lebih wajib daripada orang tuanya. Bahkan Nabi sampai mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau boleh manusia sujud kepada manusia, saya sudah perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena suami bukan siapa-siapa dia. Dia datang kepada ayah dari istrinya dan mengatakan, "Saya siap mengambil alih kewajibanmu." Ya.
Jadi itu kedudukan seorang suami, ya. Kedudukan seorang suami. Makanya seorang istri wajib taat kepada suami karena dia pengganti dari ayah. Apapun yang menjadi kewajiban ayah diambil alih semuanya, 100% diambil alih sama suami. 100% diambil alih sama suami. Dia yang menafkahi, dia mendidik, dia melindungi, dia yang menyayangi gitu kan. Itu diambil alih oleh suami, ya. Makanya saya pernah menyampaikan seorang laki-laki kalau mau menikahin perempuan, dia harus paham bagaimana perlakuan ayahnya kepada anaknya. Itulah yang wajib dilakukan oleh seorang suami. Kalau dia tidak bisa memperlakukan seperti ayahnya, maka dia harus terus terang. Harus terus terang, ya. Misalnya dia nggak bisa memberikan mobil kepada anaknya, ya terus terang, mohon maaf saya mau nikah dengan kamu, tapi saya nggak bisa memberikan mobil seperti bapakmu. Ya, saya nggak bisa memberikan rumah seperti bapakmu, saya nggak bisa memberikan pembantu seperti bapakmu, gitu kan, ya. Terus terang dari awal. Kalau nggak terus terang, setelah pernikahan dan istri mendapatin tidak seperti ayahnya, dia berhak minta minta fasakh namanya, batalin pernikahan, ya. Itu saking. Jadi kenapa? Karena laki-laki menggantikan posisi ayah. Ya, ini yang saya ulang-ulangin berkali-kali, ya. Suami menggantikan posisi ayah dalam pernikahan, ya. Jadi wajar kalau seorang perempuan, ya, wajib taat kepada suami dan wajib hormat kepada suami. Kenapa? Karena itu pengganti ayahmu 100%, ya. Dan cinta pertama seorang perempuan adalah kepada ayahnya, dan dia menginginkan laki-laki seperti ayahnya. Sekarang dia sudah dapatkan laki-laki yang siap menggantikan ayahnya dan siap berperan seperti ayahnya, maka dia hargain seperti dia menghargain ayahnya. Jadi itu terkait dengan apa? Makanya banyak yang bertanya, Ustadz, seorang laki-laki kalau menikah lagi perlu minta izin sama istri? Tidak perlu kalau dalam Islam, saya bicara hukum Islam. Nggak perlu minta izin sama istri, tapi tetap ngasih tahu kepada istri, gitu kan, ya. Kenapa? Karena sama aja dengan mau punya anak lagi, ya. Intinya punya anak lagi perlakukan yang sama, gitu kan. Ini kakakmu, ini adikmu, gitu kan, ya. Semuanya diurusin, semua dikasih makan, semua dibimbing, semua disayang, semua diperlakukan dengan baik, gitu kan. Jadi itu terkait dengan apa? Hikmah dari perceraian, ya. Hikmah dari talak dalam Islam adalah solusi kalau memang rumah tangga tidak bisa dipertahankan, ya, baik karena, ya, seorang istri tidak taat kepada suami, ya, atau misalnya dia apa? Melalaikan kewajiban kepada Allah, gitu kan. Istri yang sering meninggalkan sholat, maka itu solusi. Atau rumah tangganya selalu berantem terus. Nah, ini ya kadang-kadang kenapa terjadi berantem terus antara suami istri? Karena kadangkala istri tidak tahu perannya sebagai sebagai bagi suaminya, ya. Saya sudah sampaikan berkali-kali, saya sampaikan, ya. Istri bagi suaminya sama seperti anak bagi ayahnya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan bagi dia, dia sampaikan baik-baik, nggak boleh dia ngangkat suara, ya. Kenapa? Karena ini pengganti ayahku, gitu kan, ya. Pengganti ayahku, sampaikan baik-baik. Urusan rumah itu tanggung jawab 100% ada di tangan suami. Biarkan suami yang menentukan, ya. Urusan anak 100% tanggung jawab ada di tangan suami. 100% tanggung jawab ada di tangan suami. Seorang ibu nggak akan ditanya tentang anaknya nanti di hari kiamat. Seorang perempuan hanya ditanya tentang ketaatan dia kepada suami. Adapun anaknya nggak bisa ngaji, itu urusan bapaknya. Adapun anaknya enggak menjalankan kewajiban, itu adalah tanggung jawab bapaknya. Jadi biarkan bapaknya yang menentukan, gitu kan. Urusan sekolah biarkan bapaknya yang menentukan. Kenapa? Karena itu tanggung jawabnya. Nggak usah kita berantem gara-gara menentukan tentang cara menyekolahkan anak, gitu kan, ya. Tentang cara mendidik anak, itu adalah tanggung jawab bapaknya. Biarkan bapaknya yang ini. Apa yang menjadi perintah dari suami itu taatin, ya. Ya udah anak kita disekolahkan di sekolah anu, ya udah sekolahkan, gitu kan, ya. Nanti kamu antar, ya antar, karena itu adalah taat, bagian daripada taat. Kita cuma menjalankan perintah suami, gitu kan. Adapun apa yang dilakukan, apa yang diputuskan oleh suami tidak seperti yang pertimbangan istri, silakan disampaikan dengan baik-baik, tapi keputusan ada di tangannya. Kalau masing-masing mengetahui perannya, maka insya Allah rumah tangga akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi di saat seorang istri nah ini tidak seperti yang dipahamin oleh banyak orang, ya, menganggap bahwa istri dan suami kedudukannya sama-sama berhak menentukan, sama-sama berhak mengatur. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Itu yang menjadikan rumah tangga bisa jadi berantakan, ya. Kenapa? Karena
tidak bisa memposisikan dengan posisinya. Ya, suami sama seperti ayah, dia perhatikan istrinya sama dengan perhatikan anaknya. Ya, dia sayangin istrinya sama seperti dia menyayangin anaknya. Dia berikan perlindungan kepada istrinya sama dia memberikan perlindungan kepada anaknya. Ya, dia jagain dia. Jadi itu terkait dengan rumah tangga. Kenapa Islam membolehkan talak, ya bisa jadi karena eh, apa eh, eh, Ustadz, bagaimana kalau sebaliknya, kalau suami yang justru dia tidak menjalankan kewajibannya? Nah, itu nanti kita akan bahas. Istri berhak untuk minta talak atau namanya khulu, ya. Khulu bisa, ya. Bisa juga, ya. Bisa aja kesalahan nggak harus dari istri, bisa jadi dari suami, ya. Dan itu banyak juga terjadi. Banyak laki-laki yang menghilang dari rumahnya, nggak tahu entah kemana, ngasih nafkah juga tidak, gitu kan, apalagi ngasih perhatian kepada istrinya. Nah, ini suami yang tidak bertanggung jawab seperti ini, ya, ada hak bagi istrinya untuk mau melepaskan pernikahan dengan khulu, yaitu minta cerai, ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, itu hikmah kenapa dibolehkan talak dalam Islam, ya karena tidak semua pernikahan seperti yang dibayangkan oleh masing-masing, baik itu seperti yang dibayangkan oleh suami atau yang dibayangkan oleh istri, ya. Tapi apapun yang nggak baik dalam rumah tangga, tentu itu bagian daripada cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Semakin kita sabar, maka semakin besar pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan pahala yang tak terhingga. Orang yang sabar diberikan pahala yang tak terhingga. Pasti dalam pasangan hidup kita ada kekurangan, karena manusia nggak ada yang sempurna. Ya, karena manusia nggak ada yang sempurna. Pasti di pasangan kita ada yang tidak seperti yang kita inginkan, baik dalam hal fisik, dalam hal perilaku, dalam hal kebiasaan, dalam hal cara berpikir, dalam hal menentukan sikap dan lain-lain, ya, dalam hal menjalankan kewajiban, ya, pasti ada kurangnya. Karena manusia pasti punya salah, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian pasti melakukan kesalahan siang dan malam. Pasti, kata Allah, pasti melakukan kesalahan siang dan malam. Kalau ada orang yang merasa enggak pernah salah, kesalahannya disitulah. Kesalahannya karena dia merasa enggak pernah salah, ya. Jadi pasti orang merasa di saat ada kesalahan di pasangan hidup kita, ya, wajib kita memaafkan. Wajib, saya ulangi lagi, ya, wajib kita memaafkan. Ya, wajib kita memaafkan, ya. Tapi Ustadz diulang-ulang, ya manusia, namanya manusia, ya. Yang nggak boleh itu mengulangnya secara sengaja, ya. Kalau dia mengulang karena nggak sengaja, misalnya gitu kan, ya, namanya manusia punya watak yang berbeda-beda, ya. Kalau orang Sumatera yang ngomongnya keras gitu kan, ya, ngomongnya keras gitu kan, ya, saya orang Sumatera, ya, ngomongnya keras, jadi harus maklum, oh karakter orang Sumatera kayak gitu gitu kan, ya. Kalau orang Sunda mungkin ngomongnya lembut, orang Jawa ngomongnya lembut gitu kan, ya. Jadi harus paham dengan karakter masing-masing, dan itu adalah bagian daripada cara kita untuk saling melengkapi, ya. Kita harus paham kekurangan pasangan hidup kita. Ya, kalau dia marah, mungkin tidak bermaksud marah, mungkin cara dia ngomong begitu memang caranya. Jadi itulah cara kita untuk menjadikan rumah tangga sebagai lumbung pahala, ya. Jangan sampai menjadi lumbung dosa. Apa yang kita nggak dapatkan di pasangan hidup kita seperti yang kita inginkan, ya kita sabar dan kita berusaha untuk meluruskan, berusaha untuk membenahi, gitu kan. Masing-masing introspeksi diri, ya, jangan sampai kita masing-masing merasa paling benar. Nggak ada yang paling benar, ya, karena yang benar satu-satunya cuman Allah dan Rasulnya, ya, Allah dan Rasulnya. Jadi nggak ada yang benar selain daripada Allah dan Rasul, ya. Jadi yang benar ya cuma Allah dan Rasul. Adapun kita pasti salah, ya. Jangankan kita, bahkan ulama yang besar pun, ya, kadangkala Allah biarkan dia melakukan kesalahan, ya, untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia biasa, ya. Jadi hikmah dari adanya talak adalah solusi dalam pernikahan yang mungkin, ya, nggak bisa dipertahankan, ya, nggak bisa pertahankan. Dan di antara sahabat pun ada yang menceraikan istrinya, baik itu karena istrinya tidak memiliki akhlak yang baik, ya, tidak memiliki akhlak yang baik, atau dia merasa bahwa strata hidupnya tidak sama dengan istrinya atau dengan suaminya. Ini bisa aja terjadi. Dan
pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Pembagian talak, ada beberapa pembagian ya. Talak ditinjau dari ucapan, dari kata talaknya sendiri itu ada dua macam, yaitu talak sharih dan talak kinayah. Ya, talak sharih itu artinya jelas, sharih adalah jelas ya, yaitu seorang istri mengucapkan kata talak dengan kata yang tegas dan jelas, yaitu kata talak atau yang semakna dengan talak yang jelas itu bermakna talak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata cerai yang memang bermakna talak ya. Jadi kalau orang mendengar kata cerai otomatis dia fahamin talak gitu kan. Maka itu adalah talak sharih, talak tegas dan jelas ya. Seorang suami kalau mengucapkan kata talak atau kata cerai atau kata yang tidak ada kemungkinan makna yang lain, maka itu otomatis talak jatuh. Otomatis talak jatuh. Kalau baru pertama kali dia mengucapkan, maka itu talak satu. Kalau sudah dua kali, maka talak dua. Kalau sudah ketiga kali, maka talak tiga. Ya. Jadi jangan sampai seorang suami berkali-kali mengucapkan kata talak kepada istrinya. Dia cuma punya jatah dua kali mengucapkan kata talak kepada istrinya. At-talaqu marratan, kata Rasulullah, hak talak suami adalah cuma dua kali. Yang ketiga, dia nggak bisa balik kepada istrinya kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Itu talak sharih. Jadi dengan kata talak yang tegas dan jelas ya, bermakna talak, tidak ada kemungkinan makna yang lain ya. Ini dia ucapkan di depan istrinya atau tidak di depan istrinya ya. Misalnya tidak di depan istri ya, canda-canda sama teman ya, kata temannya, udah lu cerain aja istri, ya udah dah sah, ya udah dah sah ya, ya udah dah artinya ya udah dah seperti yang ente omongin ya. Jadi itu sah otomatis, udah talak satu ya. Ustadz yang benar iya, jangan dipermainkan kata talak ya. Jadi dengan dia mengucapkan kata iya ya, itu hukumnya sama dengan yang disarankan, sama dengan yang diminta gitu kan. Ya udah lu cerain aja dong istrinya gitu kan, ya udah istrinya lu, istri lu nggak baik dah. Ya itu cerain aja, ya udah dah ya, sah ya. Kenapa? Karena ada kaidah dalam ilmu fikih ya. Al-jawab i'adatus su'al ya. Jawaban adalah mengulang pertanyaan. Ya, walaupun dia cuma mengatakan iya, saya ceraikan. Ya, kenapa? Karena itu yang diminta tadi sama temannya, gitu kan? Walaupun Ustadz istri saya belum tahu, ya ntar nanti dikasih tahu. Ya, nanti dikasih tahu dan ente harus tahu hukumnya bahwa ente udah mentalak istri, gitu kan? Ya, cuman masih punya hak rujuk kalau itu baru pertama kali. Kalau itu baru kedua kali punya hak rujuk, gitu kan? Jadi ya jangan dipermainkan. Ya, atau seorang suami nge-WA istrinya, kamu saya ceraikan. Ya, WA dia tulis di WA gitu kan ya. Lalu mau send ya masih muter-muter ya. Karena sinyalnya habis gitu kan ya. Atau sinyalnya nggak ada atau pulsanya habis atau paketnya habis. Muter-muter. Sah udah. Sah. Tinggal nanti diomongin ya, nggak bisa dia delete, nggak bisa. Ya, nggak bisa dia delete karena dia sudah ucapkan ya. Tulisan hukumnya sama dengan ucapan ya. Tulisan hukumnya sama dengan ucapan ya. Jadi nggak bisa dia delete. Kenapa? Karena tulisan sama dengan ucapan ya. Kita nggak mendengar Allah langsung mengucapkan, tapi kita cuma membaca di tulisan Al-Qur'an ya. Sama dengan ucapan. Tulisan sama dengan ucapan. Jadi kita nggak mendengar Allah ngomong langsung, nggak ya, tapi kita cuma membaca gitu kan ya, dan kita hukumin sama dengan Allah mengucapkan kepada kita. Jadi walaupun belum sampai, tetap aja hukumnya sah ya. Kenapa? Karena kita sudah tulis, nggak bisa kita delete lagi ya. Itu apa, sharih ya. Jadi walaupun dengan tulisan ya maka sah ya. Secara langsung kepada istri atau tidak, yang penting yang dia maksudkan adalah istri. Itu sharih. Yang kedua kinayah. Jadi sharih adalah menggunakan kata talak atau yang semakna dengan talak yang tidak ada kemungkinan punya makna yang lain. Seperti kata cerai, ya maka itu sharih. Ya, hukumnya adalah sah otomatis ya. Tanpa harus ditanya apa maksudnya, tanpa harus ditanya apa niatnya, gitu kan? Karena kata-katanya sudah tegas mengatakan saya ceraikan. Walaupun belum nyampe ke istri, gitu kan? Walaupun dengan surat masih dipost atau bahkan nanti suratnya hilang, gitu kan ya, ditulis di surat ya kamu saya ceraikan, langsung dia masukin ke amplop, dia kirim alamat ke istrinya, tahu-tahu di pos hilang gitu kan ya.
tetap udah sah karena inti udah tulis ya. Yang ditulis hukumnya sama dengan yang diucapkan, karena Quran sendiri kita tidak pernah mendengar Allah mengatakan, tapi kita cuma membaca gitu kan, dan hukumnya sama dengan ucapan ya. Yang kedua lafaz kinayah ya, talak kinayah. Kinayah adalah kiasan, bahasa-bahasa apapun yang ada kemungkinan makna talak, ada kemungkinan bukan makna talak, ada bermacam-macam makna ya. Nah, kalau kata kinayah ini ya, kiasan ini, maka kita harus konfirmasi lagi kepada yang mengucapkan ya, apakah yang dia maksud cerai atau bukan. Jadi misalnya seorang suami bilang, ya udah pulang sono loh gitu kan ya. Tanya lagi maksud lo gitu kan ya. Tapi jangan bahasa maksud lo gitu kan ya. Maksudnya apa gitu kan ya. Enggak, kamu saya ceraikan. Cerai. Karena yang dia maksudkan cerai berarti ya. Jadi bukan bukan pulang saja gitu kan ya. Pulang sono gitu kan ya. Maksudnya udah istirahat dulu di rumah orang tua kamu gitu kan, ntar nanti balik lagi. Berarti bukan cerai ya. Jadi kata-kata kinayah ya, kiasan yang bisa bermakna talak dan bisa bermakna yang lain, maka kita minta konfirmasi lagi, kita minta penegasan apakah itu maksudnya talak atau bukan. Hal ini seperti halnya terjadi pada seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik pernah dia tidak ikut perang Tabuk. Saat dia tidak ikut perang Tabuk ya, Nabi hukum ya, Nabi hukum Ka'ab bin Malik dengan dikucilkan ya, nggak boleh diajak bicara oleh sahabat ya sampai 40 hari ya. Dan Rasulullah meminta kepada dia untuk mengembalikan istrinya ke rumah orang tuanya. Istrimu kembalikan ke orang tua. Perintah dari Allah ini, bukan Nabi ya. Perintah dari Allah, dan ceritanya itu ada di dalam Al-Qur'an. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, untuk semua sahabat jangan negur dia. Tapi kenapa Allah merintahkan seperti itu? Ini sebagai pelajaran ya, sebagai pelajaran. Padahal yang nggak ikut perang Tabuk bukan hanya Ka'ab bin Malik. Yang nggak ikut perang Tabuk ada sampai 80-an orang. Tapi Ka'ab bin Malik dihukum. Kenapa? Karena Allah sayang sama Ka'ab. Ya, Allah sayang sama Ka'ab. Ka'ab, inti jangan lakukan lagi. Ya, aku nggak mau kamu melakukan ini lagi. Ya, yang lain ya terserah dah. Ya, aku nggak urusin. Ya, jadi jangan sampai kita merasa kalau kita dikasih cobaan sama Allah, kita merasa dikucilkan sama Allah. Bisa jadi kita memang orang yang disayang sama Allah. Aku nggak kepingin kamu melakukan kesalahan yang sama. Ya, kamu yang lain, oh itu masa bodoh, aku nggak peduli sama yang lain. Yang penting kamu jangan melakukan kesalahan. Ya, aku kepengen kamu jadi orang baik lah. Ya, kamu selalu benar terus gitu kan ya, kira-kira ya. Itu jadi kamu jadi orang yang soleh gitu kan. Jangan sampai nggak ikut perang lagi dah. Ya, Allah hukum Ka'ab bin Malik. Dihukum, dikucilkan oleh sahabat. Perintah dari Allah, perintah dari Nabi ya. Jangan diajak ngomong Ka'ab, bahkan istrinya disuruh dipulangkan ke rumah orang tuanya. Saat istrinya disuruh dipulangkan ke rumah orang tuanya, Ka'ab nanya, "Ya Rasulullah, saya ceraikan." Bukan, kata Rasulullah. Berarti kata pulang ke rumah orang tua itu bermakna dua. Ada bermakna cerai, bermakna tidak cerai ya. Jadi makanya Ka'ab nanya lagi sama Rasulullah ya. Jadi diminta konfirmasi lagi, saya ceraikan atau ya bukan, kata Rasulullah. Pulangkan saja ke orang tua ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kata kinayah nggak otomatis kata cerai, kita konfirmasi lagi, tanya lagi apakah maksudnya cerai atau bukan ya. Nah, itu pembagian talak ditinjau dari lafaznya. Yang kedua, pembagian talak ditinjau dari sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah. Sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah itu ada 3 macam ya. Ada 3 macam ya. Pertama talak sunni ya, sesuai sunnah ya. Sesuai sunnah. Sesuai sunnah di sini bukan berarti sunnah diceraikan, bukan. Artinya kalau dia ceraikan sudah ngikutin aturan ya. Yaitu kapan ya, talak sunni ini adalah mentalak istri ya saat dia bersih dari haid dan sebelum digauli. Bersih dari haid. Hari ini bersih dari haid gitu kan ya. Udah bersih dan belum berhubungan suami istri langsung diceraikan. Kamu saya ceraikan. Nah, itu sunni. Itu waktu yang pas untuk menceraikan. Ya, kenapa? Karena dengan dia bersih dari haid ya, maka otomatis waktu iddahnya jelas ya, yaitu sampai 3 kali suci berikutnya ya. 3 kali suci berikutnya. Jadi itu talak sunni. Yang kedua talak bid'i, talak bid'ah ya.
Talak bid'ah itu tidak sesuai aturan tapi tetap sah juga. Talak yang pertama sah, talak kedua juga sah. Talak bid'ah atau talak bid'i yaitu mentalak istri di saat dia haid, itu hukumnya bid'ah, ya. Bid'ah artinya tidak sesuai aturan, hukumnya haram, ya, tapi talaknya tetap sah, yaitu menceraikan istri saat haid atau setelah bersih dari haid dan sudah digauli, ya, bersih dari haid hari ini dan sudah berhubungan hari ini, ya, setelah dia bersih, ya, lalu diceraikan, maka itu adalah talak bid'i. Talak bid'ah artinya pada waktu yang tidak dianjurkan untuk menceraikan, ya, hukumnya adalah haram tapi tetap sah, ya. Yang ketiga, talak yang tidak sunni dan tidak bid'i, artinya tidak dianjurkan dan tidak dilarang juga, ya. Tidak dianjurkan dan tidak dilarang juga, yaitu yang pertama mentalak istri, ya, mentalak istri yang belum pernah digaulin sama sekali, ya. Istri yang belum pernah digaulin sama sekali, ya. Seperti, ya, baru akad nikah lalu diceraikan, gitu kan, ya. Nah, itu adalah tidak sunni tidak bid'i, dianjurkan tidak, dilarang juga tidak, gitu kan, ya. Ustaz, emang boleh menceraikan istri sebelum digaulin, baru akad nikah langsung diceraikan? Ya, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah menikahin seorang perempuan, ya, lalu langsung Rasulullah ceraikan. Kenapa? Karena Rasulullah melihat gelagat dia tidak mau kepada Rasulullah, ya. Langsung Rasulullah ceraikan. Yaitu menunjukkan bahwa itu tidak bid'ah, ya. Yang kedua, ya, menceraikan istri saat hamil, ya, tidak dilarang dan tidak dianjurkan juga. Anjuran enggak, larangan juga enggak, ya. Mau ceraikan silakan ceraikan, ya. Saat istri sedang hamil, ya. Itu yang ketiga adalah saat istri sudah tidak haid lagi, ya, menopause. Itu juga tidak dianjurkan dan tidak juga dilarang, ya. Nah, itu tiga jenis haid, ya. Tiga jenis talak, yaitu talak sunni sesuai dengan aturan, ya, yaitu mentalak istri setelah bersih dari haid dan sebelum digauli. Yang kedua talak bid'i, yaitu talak bid'ah saat istri haid atau sudah bersih dari haid namun sudah digauli, ya. Yang ketiga tidak sunni tidak bid'i, yaitu tidak sunnah tidak bid'ah, yaitu mentalak istri yang belum pernah digaulin sama sekali, baru akad nikah langsung diceraikan, ya, atau menceraikan istri saat hamil atau menceraikan istri yang sudah tidak haid lagi yaitu menopause, ya. Maka ini tidak sunni dan tidak bid'i, ya. Nah, itu tiga jenis ini. Talak satu jenis yang pertama yaitu sunni, ya. Jenis yang ketiga tidak sunni tidak bid'i, itu hukumnya tidak berdosa. Melakukan talak saat itu tidak berdosa. Tapi kalau untuk jenis yang kedua talak bid'i, itu hukumnya berdosa, dianjurkan untuk suami segera merujuk kepada istrinya dan diceraikan pada waktu yang memang dibolehkan, ya. Sebagaimana yang terjadi pada Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar yang tadi diperintahkan oleh ayahnya Umar ibnu Khattab untuk menceraikan istrinya, dia ceraikan saat istrinya sedang haid, ya. Nah, saat diperintahkan oleh ayahnya dan oleh Rasulullah untuk menceraikan istrinya, dia ceraikan saat istrinya sedang haid, ya. Lalu Rasulullah saat tahu bahwa istrinya sedang haid, Nabi langsung perintahkan kepada Abdullah bin Umar, ya, kata lewat Umar, ya, ya Umar, murhu falyuraji'ha, ya, perintahkan dia untuk rujuk kepada istrinya. Tsummal yumsikha, lalu tahan diri dari menceraikan hatta tathur, sampai dia bersih, ya, sampai dia bersih dari haid tadi. Tsumma tahid, lalu haid lagi. Tsumma tathur, lalu bersih lagi. Tsumma insya'a, setelah itu insya'a amsaka, kalau dia setelah itu dia mau pertahankan pernikahan, dia pertahankan. Tsumma insya'a talaqa, ya, kalau dia mau ceraikan, ya ceraikan setelah itu. Jadi itu menunjukkan bahwa menceraikan saat haid atau bersih dari haid, ya, namun telah melakukan hubungan suami istri, maka itu hukumnya talak bid'i, itu adalah haram, ya, tapi tetap talaknya sah. Dalil bahwa itu sah, Nabi mengatakan kepada Umar, murhu falyuraji'ha, perintahkan kepada anakmu Abdullah untuk rujuk kepada istrinya. Rujuk menunjukkan bahwa talaknya sah, ya. Rujuk kepada istrinya artinya bahwa orang yang melakukan talak di saat istri sedang haid atau istri sudah bersih dari haid tapi sudah berhubungan suami istri dengan istri, itu adalah waktu yang dilarang menceraikan, tapi tetap kalau terjadi maka itu tetap sah, ya, tetap sah, tapi dianjurkan untuk segera rujuk kepada istrinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya sambung lagi di kesempatan berikutnya terkait dengan talak. Ada lagi pembagian talak raj'i dan talak bain, ya.
yang akan saya sampaikan di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Yusuf yang sudah menjelaskan terkait dengan fikih talak ya. Bahan presentasinya sudah saya share juga di grup sama di link chat ya. Untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu yang bertanya bisa raise hand, open mic ataupun via chat ya. Ini saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk via chat dulu Ustadz ya. Ya, silakan. Yang pertama dari Papa Arta, apakah jatuh talak jika suami pernah berucap nanti akan saya ceraikan dia? Gimana tuh Ustadz penjelasannya? Baik, oke. Jadi bagaimana kalau seorang suami bilang nanti saya akan ceraikan dia, ya, itu harus dia pertegas ya. Nantinya kapan? Ya, nantinya kapan? Jadi harus dia pertegas nantinya kapan? Nanti saya akan ceraikan ya. Kalau seandainya dia bilang karena itu harus ini ya. Kenapa? Karena kata nanti berarti akan gitu kan. Kalau akan itu berarti sudah janji gitu kan. Ya ini hal yang harus dia tegaskan ya, jangan main-main ya. Karena berpotensi ini menjadi cerai, setidaknya menjadi syubhat sudah ya. Hubungan pernikahannya sudah syubhat ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan nanti akan saya ceraikan ya. Nah, ini kalau maksud dia adalah saat itu juga maka sah. Kalau maksud dia adalah nanti kapan-kapan kalau dia mengulangin lagi, nah ini ya sesuai dengan yang dia niatkan ya. Jadi ini ada kata nantinya ini ya, sehingga menyebabkan pernikahannya jadi syubhat ya. Sebaiknya kita hindarin kata-kata seperti ini ya. Nanti akan saya ceraikan. Entah kalau dia kata nantinya itu artinya nanti saat ini juga gitu kan, maka jadi sah ya. Tapi kalau nanti itu bisa terjadi bisa tidak ya, maka itu sesuai dengan yang dia niatkan ya. Wallahu alam ya. Jadi intinya kita hindarin walaupun menggunakan kata nanti ya. Kita hindari. Wallahu alam. Iya, syukran Ustadz. Pertanyaan kedua dari Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz senantiasa sehat walafiat. Ustadz, kalau sudah jatuh talak satu, bagaimana untuk rujuk, kemudian batasan waktu tolak untuk rujuk itu berapa lama? Jazakallah khair Ustadz. Oke, terima kasih ya. Kalau udah talak satu, asalkan baru talak satu ya. Kalau mau rujuk selama dalam masa iddah tidak perlu pakai pakai akad nikah lagi. Cukup dia mengatakan kepada istrinya, saya rujuk kepada engkau. Cukup ya. Dan istri selama dalam masa iddah kalau baru talak satu tidak berhak untuk menolak. Itu ijma ulama, ulama sepakat. Ya, kalau baru talak satu, talak dua, selama dalam masa iddah istri tidak berhak menolak ya rujuk suami. Ya, ini enggak seperti dipahami oleh masyarakat ya, mengatakan bahwa kalau istri enggak setuju ya dia enggak bisa rujuk, enggak ya. Kalau baru talak satu, talak dua itu masih hak ada di tangan suami ya. Haknya masih ada di tangan suami, suami berhak untuk rujuk selama dalam masa iddah. Jadi dia dengan cukup suami mengatakan kepada istrinya seperti dia mentalak. Dia mentalak, dia mengucapkan ke istrinya langsung, maka dia rujuk juga langsung mengucapkan kepada istri. Kamu saya talak, kamu saya rujuk gitu kan. Ya, udah sah. Ya, sah selama dalam masa iddah. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, maka harus nikah ulang. Ya, harus nikah ulang dengan ijab qabul lagi, ada saksinya, ya, ada mas kawinnya juga. Ya, jadi nikah ulang. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau si istri sudah melakukan tolak hulu dan dapat surat jatuh tolak tersebut dari KUA, tapi si suami tetap tidak mau menceraikannya, apakah sah talak hulu tersebut sementara suami tersebut seringkali menyakiti lahir batin si istri? Oke, terima kasih ya. Apa hukumnya istri sudah melakukan khulu ya? Artinya dia sudah minta cerai dan mengajukan ke pengadilan dan dikabulkan oleh pengadilan ya. Begini ya, hukum pengadilan bisa benar bisa tidak ya. Hukum pengadilan bisa benar bisa tidak ya. Dalam hadis Nabi mengatakan ya
segala perkara yang tidak sesuai dengan aturanku, ya, maka dia adalah ditolak, gitu kan, ya. Hukum pengadilan bisa benar bisa tidak. Kalau seorang istri mengajukan cerai kepada pengadilan, ya, kan ada sirah ta'liq talak. Ada sirah ta'liq talak di dalam di dalam pernikahan saat akad nikah. Di situ disebutkan syarat-syarat pengadilan berhak mentalak. Jadi harusnya talak itu datangnya dari suami bukan dari pengadilan. Jadi talak harusnya dari suami bukan dari pengadilan, ya. Cuman di saat di sirah ta'liq talak itu ada syarat-syarat yang dikemukakan oleh suami, ya, dan yang mana kalau syarat itu terpenuhi, maka pengadilan diberi kuasa oleh suami untuk mentalak. Nah, itu kalau terpenuhi, maka keputusan pengadilan sah. Tapi kalau sebenarnya tidak terpenuhi, maka tidak sah. Ya. Jadi kalau sebenarnya tidak terpenuhi, maka tidak sah. Karena pengadilan menceraikan itu sesuai dengan sirah ta'liq talaknya. Jadi pengadilan diberikan kuasa untuk mentalak jika, gitu kan, disebutkan di situ. Suami saya, kalau saya menghilang sekian bulan, tidak menafkahi, tidak memperlakukan dengan baik, di situ ada disebutkan di situ, ya. Maka istri saya mengadukan ke pengadilan dan pengadilan menyetujui, ya, lah, maka aku beri kuasa untuk kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak 1. Nah, di situ kalau terpenuhi maka sah. Kalau terpenuhi maka sah, ya, berarti suami menceraikan. Jadi khulu harus diceraikan oleh suami, ya. Dan suami pengadilan berhak mewakili suami dengan sirah ta'liq talak tadi. Mewakili suami menceraikan istrinya dengan sirah ta'liq talak kalau memang benar, gitu kan, ya. Makanya pengadilan biasanya sebelum menjatuhkan talak dia suratin suaminya dulu. Nah, ini suratnya ini nyampe ke suami apa enggak, ya. Kenapa? Karena salah satu poin untuk pengadilan bisa menceraikan adalah suami menghilang. Saya menghilang sekian bulan, gitu kan, ya. Nah, itu menghilang itu dibuktikan dengan panggilan tadi. Kalau seandainya panggilan tadi misalnya nyampe ke rumah nggak disampaikan sama istrinya, nggak sah juga, ya. Nggak sah juga sebenarnya, gitu. Karena ini banyak kasus di masyarakat, kadang-kadang pengadilan nggak langsung mengecek, ya. Jadi harusnya pengadilan datang langsung ke rumah, cek apakah suaminya benar-benar memang nggak ada, gitu kan, atau enggak, gitu kan. Jadi karena itu ada beberapa syarat yang diajukan, yang dikemukakan oleh suami di saat akad nikah yang berupa sirah ta'liq talak. Jadi sirah ta'liq talak itu yang jadi patokan apakah keputusan pengadilan itu benar atau tidak. Kalau benar maka talaknya sah. Ya, karena itu adalah permintaan dari istri, maka kalau suami mau rujuk lagi harus nikah ulang. Karena kalau khulu itu bukan tidak berlaku hukum talak, tapi berlakunya adalah hukum talak bain, bukan talak raj'i, ya. Jadi talak bain yang mana kalau mau balik lagi harus dengan nikah ulang, ya. Jadi itu ini kadang-kadang banyak pengadilan yang secara mudah menjatuhkan talak padahal tidak memenuhi syarat yang ada di sirah ta'liq talak, ya. Wallahu taala alam. Ya, syukron Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Nurwati. Ustadz, kalau bilang talak suami karena sedang emosi, apakah sah, Ustadz? Oke, suami kalau mengucapkan kata talak kepada istrinya saat emosi, hukumnya sah kalau suami mengucapkannya dengan sadar, ya. Kecuali kalau dia mengucapkan tanpa sadar, ya. Tanpa sadar itu misalnya kata istrinya, kamu bilang talak tadi. Iya, tapi saya emosi, gitu kan, tetap sah. Karena dia dengan sadar mengucapkan. Kalau dia mengatakan, oh enggak, saya enggak bilang talak. Enggak, tadi kamu bilang talak, kata istrinya, gitu kan. Kata suaminya, enggak, saya enggak bilang talak, enggak. Saya enggak ada kata-kata talak tadi. Nah, itu berarti dia enggak mengucapkan tanpa sadar. Itu yang enggak sah. Itu emosi yang enggak sah. Emosi yang menyebabkan hilang akalnya dan dia enggak sadar apa yang dia ucapkan, ya. Nah, itu baru enggak sah. Kalau emosi biasa yang masih sadar maka itu sah. Dan talak umumnya terjadi karena emosi, ya. Jadi kalau emosi menyebabkan talak nggak sah maka talak umumnya terjadi karena emosi. Jadi bukan emosi. Nabi tidak menyebut kata emosi. Nabi menyebut kata ighlaq, yaitu otaknya tertutup, ya, sehingga dia nggak menyadari apa yang dia ucapkan.
La talaqa fi ighlaq, kata Nabi. Tidak sah talak saat otaknya tertutup gitu kan, nggak menyadarin apa yang dia ucapkan. Nah itu baru. Jadi itu emosi yang nggak sah ya. Jadi bukan sembarang emosi. Kalau sembarang emosi ya memang talak karena emosi gitu kan. Wallahu taala alam. Iya, jazakallah Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Ari, izin tanya Ustadz. Tapi ini agak keluar dari tema bad mahram yang tempo hari. Dulu kata Ustadz kalau salim dengan om atau tante yang bukan mahram abadi, kan katanya nggak boleh ya. Tapi kalau salimnya tanpa hawa nafsu boleh atau enggak Ustadz? Om atau tante. Kalau om atau tante enggak, tetap itu mahram ya. Begini ya, om atau tante, kalau yang dimaksud dengan om atau tante itu adalah saudara ayah atau saudara ibu, maka itu mahram. Ya, saudara ayah atau saudara ibu, ya, atau saudara perempuan ayah atau saudara perempuan ibu itu mahram. Ya, jadi paman saya, bibi saya, memang paman saya, saudara ayah saya atau saudara ibu saya, bibi saya, paman saudara perempuan ibu saya atau saudara perempuan ayah saya itu mahram buat saya. Ya, mahram kalau paman mahram. Yang bukan mahram itu keluarga suami. Keluarga suami bukan mahram, ya. Keluarga suami misalnya keluarga suami bukan mahram kecuali ayah dan ibunya saja. Ya, keluarga suami bukan mahram buat perempuan kecuali ayah dan ibunya saja, ya. Atau kakek dan neneknya saja, gitu kan. Kalau saudara suami, saudara istri, ya, paman suami, paman istri itu bukan mahram. Ya, kita nggak boleh bersentuhan walaupun nggak ada nafsunya. Nggak boleh bersentuhan walaupun nggak ada nafsunya. Ya, jadi nggak boleh bersentuhan walaupun nggak ada nafsu. Ya, jadi bukan karena nafsu, tapi memang dilarang bersentuhan. Ya, jangankan menyentuh, melihat pun nggak boleh, gitu kan ya. Jadi itu hukum terkait dengan om dan tante tadi. Jadi kalau om dan tante kita sendiri, saudara ayah dan ibu sendiri, maka itu enggak, itu mahram. Boleh kita bersentuhan. Tapi kalau om dan tantenya pasangan hidup kita, maka itu bukan mahram ya. Keluarga dari pasangan hidup kita yang mahram cuman orang tuanya saja. Ya, ada selain orang tuanya, maka itu bukan mahram. Wallahu taala alam. Ya, silakan. Ya, keren Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Yuheti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selama masa iddah karena suami meninggal, batasan yang disebut darurat sehingga boleh keluar batasan yang disebut darurat sehingga boleh keluar rumah seperti apa? Apakah turut rapat dan menjadi panitia acara besar diperbolehkan keluar rumah, Ustadz? Oke, terima kasih ya. Nah ini ya, nanti akan dibahas sebenarnya ya. Ada masa hidat namanya, hidat. Hidat itu adalah perempuan yang wafat suaminya wajib diam di rumah sampai berakhir masa iddah. Wajib diam di rumah, nggak boleh keluar, ya nggak boleh bersolek, nggak boleh menerima lamaran, ya sampai berakhir masa iddah. Iddah dari suami wafat adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari dia nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berdandan, nggak boleh melakukan aktivitas kecuali untuk perkara darurat. Perkara darurat itu adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya saja, yaitu untuk makan, untuk belanja makanan, silakan. Ya, tapi kalau ikut rapat bukan darurat itu ya. Rapat bukan darurat. Jadi tidak termasuk yang dibolehkan. Hukum keluar rumahnya adalah haram, ulama sepakat ya. Hidat ya, hukum keluar rumahnya adalah haram, nggak boleh dia keluar rumah, nggak boleh dia bersolek, nggak boleh dia menerima lamaran ya selama dalam masa iddah 4 bulan 10 hari tadi, kecuali darurat. Darurat itu artinya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Di rumah nggak ada makanan, dia mau keluar beli makanan silakan. Pulang lagi ke rumah ya sampai nanti habis masa masa iddah atau masa hidatnya ya. Wallahu taala alam. Ya, syukron Ustadz. Ada yang sudah resen, Bu Erlina, silakan Bu Erlina. Ya, baik Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz, tadi Ustaz jelaskan ya mengenai hubungan mertua dan menantu, terutama mertua dan menantu perempuan ini, Ustaz ya. Sebetulnya ini masalah klasik, tapi sering terjadi gitu ya, Ustaz. Heeh. Karena memang
saya sendiri merasakannya sifat dasar wanita gitu Ustadz ya, inginnya menguasai gitu ya Ustadz ya. Baik Betul. ibu yang ingin menguasai anak laki-lakinya karena merasa sudah membesarkan, ataupun istri menguasai suaminya karena, merasa yang melayani gitu ya, seperti itu Ustadz ya. Nah dalam, apa namanya, batasan, hubungan suami istri ini gitu Ustadz ya, maksudnya hubungan dalam pernikahan gitu ya Ustadz ya. Kan seringkali gitu ya Ustadz ya, kalau saya berkumpul dengan ibu-ibu muda gitu ya, pasti topiknya nggak jauh-jauh dari mertua yang dibahas gitu ya, soal, mertua, ikut campur gitu ya dalam urusan rumah tangga, dalam mendidik anak, maunya tuh mengikuti polanya. Sedangkan mungkin, bagi istri apa namanya, pola asuhnya berbeda, rujukannya ke orang tuanya sendiri seperti itu. Nah itu, seringkali mengakibatkan, pertikaian gitu ya Ustadz ya, bahkan banyak juga yang berujung terhadap perceraian hanya karena masalah hubungan mertua dan menantu yang, apa namanya, tidak sejalan, tidak harmonis gitu ya. Nah sebaliknya, jika, berkumpul dengan ibu-ibu yang sudah, mantu, yang diomongin pasti menantu perempuannya, yang unggah-ungguhnya kurang baik lah dan sebagainya. Tadi yang Ustadz bilang akhlaknya ya mungkin ya, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz ya, sampai sejauh mana Ustadz ya, kan saya nantinya juga akan menjadi mertua ya Ustadz, bolehnya, apa namanya, apakah boleh gitu ya, apa namanya, posisi, mertua ini, apa namanya, mencampuri rumah tangga anaknya ya, terutama ini kan kadang ada yang masih serumah gitu ya Ustadz ya, itu, berat menurut saya gitu ya Ustadz. Terus, bagaimana sikap bijak, suami gitu ya, karena ada juga suami yang, condong tuh ke ibunya misalkan ya, dibanding ke istrinya, sehingga hal itu mengakibatkan, hal-hal yang tidak mengenakan ya bagi, istri gitu ya. Nah, itu bagaimana Ustadz peran ketiganya ini, antara istri, mertua dan, suaminya sebagai penengah gitu ya Ustadz. Ya itu aja Ustadz, supaya kami, apa artinya, tidak dibilang tidak taat suami, tidak taat pada suami, Oke. ketika berhadapan dengan menghadapi, ibunya gitu Ustadz, gitu. Ya ini pembekalan saya untuk nantinya menjadi mertua gitu Ustadz. Oke. Jazakallahu khairan Ustadz. Sama-sama. Oke, terima kasih ya Bu Erlina ya. Pertanyaannya penting sekali ya. Eh, Orang tua ya, orang tua kepada anak laki-lakinya, mereka tidak berhak juga untuk mengatur, tapi mereka punya hak untuk diperhatikan sama anak laki-lakinya. Nggak punya hak juga mau ngatur anak laki-lakinya, nggak berhak ya. Dia nggak berhak mengatakan, ya, nak kamu rumahnya harusnya seperti ini, gitu kan? Ngatur mejanya seperti ini. Itu adalah wilayah anaknya, wilayah anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya kepala rumah tangga, dia yang ngatur. Ya, orang tua punya hak diperhatikan, dinafkahi. Jadi bukan punya hak ngatur, bukan. Ya, nah itu yang harus diperhatikan. Ya, jadi orang tua bukan punya hak ngatur. Ya, berhak diperhatikan, dinafkahi sama anak laki-lakinya, punya hak gitu kan. Dan Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Qala ummu, ibunya. Paling berhak bukan ngatur, bukan. Ya, berhak diperhatikan, berhak disayangin, berhak dinafkahin, berhak dipenuhi kebutuhannya, itu orang tua. Bukan ngatur, bukan ya. Jadi nggak punya hak dia untuk ngatur rumah orang anaknya, itu wilayah anaknya gitu kan. Itu wilayah anaknya sebagai kepala rumah tangga yang ngatur, mau saya taruh meja di sini, mau taruh ranjang di sana gitu kan. Mau saya beli rumah ini, mau beli rumah itu urusan anaknya. Itu wilayah anaknya. Jadi orang tua punya hak. Sama dengan perempuan, saya sudah sampaikan tadi. Perempuan istri bagi suaminya dia punya hak. Bukan dia bukan berhak ngatur suaminya, bukan. Ya, dia punya hak diperhatikan, dilindungi, dididik, disayangin, dinafkahin, dipenuhi kebutuhannya. Itu kan punya hak di situ. Bukan berhak ngatur suami, bukan. Ya, itu rumah tangga 100% wilayah suaminya. 100% wilayah anak laki-lakinya. Jangan diatur sama sekali, itu berikan hak penuh. Jangankan untuk ngatur rumah, ya, untuk ngatur urusan milih jodoh, laki-laki nggak berhak orang tuanya. Karena makanya nggak perlu wali dia, ya. Jadi nah ini perlu diluruskan, ya. Orang tua berhak untuk diperhatikan, dinafkahin sama anak laki-lakinya. Istri berhak diperhatikan, dinafkahin sama
suaminya. Tapi mereka berdua tidak punya hak mengatur suami dan tidak punya hak untuk ngatur anak laki-lakinya. Ya, urusan rumah tangga itu adalah wilayahnya dia, kekuasaannya dia. Ya, dia punya hak penuh ngaturnya. Ya, nah untuk jadi kalau masing-masing tahu posisi seperti itu, ya udah selesai. Ya, nggak perlu ini, nggak perlu saling ini. Jadi nggak boleh misalnya kata istri, Mas, ya kamu kalau mau ngasih uang belanja sama ibu harus saya tahu, nggak boleh. Itu wilayah di suaminya. Ya, nggak berhak ngatur suaminya. Tapi dia berhak dinafkahin. Saya kasih uang belanja, iya, gitu kan ya. Kata ibunya saya kasih uang belanja, iya, ya. Jadi ibunya juga nggak berhak juga bilang kepada anak laki-lakinya, nak, gitu kan ya. Kamu untuk uang belanja keluarga, ya, kasih tahu mama, gitu kan. Biar mama yang ngatur, nggak berhak juga. Jadi itu terkait dengan itu tadi. Jadi ibu mertua, ya ayah mertua dan istri itu cuman punya hak, bukan punya hak ngatur, punya hak mendapatkan, bukan hak mengatur, punya hak mendapatkan perlindungan, mendapatkan perhatian, mendapatkan nafkah, kebutuhan, gitu kan, itu hak mendapatkan, bukan hak ngatur. Jadi istri juga nggak punya hak ngatur kepada suaminya. Ya, termasuk kategori durhaka kepada suami kalau ngatur-ngatur suami, gitu kan? Karena dia yang ditanya tentang rumah tangganya nanti. Seorang perempuan nggak akan ditanya tentang rumah tangganya. Dia cuma ditanya taat sama suami atau tidak, gitu kan? Kita salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa hafizat nafsaha dakhal jannata rabbiha bisalam, kata Nabi. Perempuan kalau udah salat 5 waktu, udah puasa bulan Ramadan, udah menjaga kehormatannya, udah taat sama suami. Nggak disebut udah ngatur rumah tangga suami, bukan. Nggak disebut udah membiayain anaknya, tidak. Udah nggak disebut udah nyusuin anaknya, tidak. Ya, bahkan kepada anak pun bukan kewajibannya. Ya, kewajiban suami. Cuman istri taat sama suami, mah susuin anak, susuin, gitu kan. Jadi itu terkait dengan beda hak. Jadi mertua sama istri, ya masing-masing punya hak yang sama, hak mendapatkan bukan hak ngatur, ya hak mendapatkan bukan hak ngatur. Nah itu kalau posisi itu dipahamin, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa, ya. Jadi mertua orang tua suami kalau hidup bersama suami, dan itu sebaiknya dihindarin, ya. Namanya perempuan susah untuk satu rumah dengan perempuan dengan perempuan, walaupun itu anaknya sendiri, walaupun itu, gitu kan ya, saudara perempuannya sendiri, walaupun itu orang tuanya sendiri, ya. Ini itu sudah menjadi fitrah, ya. Jadi kalau bisa dipisahkan, gitu kan ya. Orang tua kalaupun mau satu kompleks silakan, tapi rumahnya beda, gitu kan. Ya udah, mah ini rumah mama sama bapak, gitu kan ya. Udah atur sendiri urusan rumahnya, ya ini rumah saya sama istri saya, ya ini saya yang ngatur, gitu kan. Jadi seperti itu. Nggak boleh orang tua campur aduk urusan rumah, nggak boleh orang tua ngatur rumah anaknya, ya. Bahkan milih pasangan hidup untuk anaknya pun laki-laki nggak punya hak, ya. Nggak punya hak, nggak dibutuhkan wali bagi laki-laki, gitu kan. Jadi itu tentang perbedaan mertua dengan istri, ya. Kalau bisa jangan dicampur, ya. Jangan dicampur karena biasalah namanya manusia ada sifat iri, gitu kan ya. Walaupun sifat iri itu sendiri harusnya dihilangkan karena itu penyakit hati. Penyakit hati, ya. Mertua jangan iri sama menantunya, menantu jangan iri sama mertuanya, ya. Karena mereka cuma punya hak, ya, punya hak mendapatkan. Yang didapatkan adalah hak mendapatkan kebutuhan, bukan lebih dari kebutuhan, ya. Kalau butuh makannya 100.000 ya 100.000, gitu kan ya. Lebih dari 100.000 itu hak suaminya itu mau ngaturnya, ya. Jadi itu terkait dengan hak dan kewajiban tadi. Jadi sebaiknya memang dipisah, ya. Istri punya hak mendapatkan, ya. Mertua punya hak mendapatkan, bukan punya hak ngatur. Satu pun nggak punya hak ngatur, ya, karena kepala rumah tangganya adalah suami, dan suami yang bertanggung jawab penuh terhadap rumahnya, ya. Untuk urusan anak sekolah pun istri nggak berhak ngatur. Ya, saya ulangi lagi, ya. Bahkan sekolah anak pun istri tidak berhak ngatur, ya, karena itu yang ditanya adalah bapaknya, bukan ibunya. Ibu nggak akan ditanya tentang anaknya. Sama sekali nggak pernah ditanya tentang anaknya, ya. Anaknya makan nggak makan yang ditanya bapaknya. Anaknya bisa sholat nggak bisa sholat yang ditanya bapaknya. Tapi istri wajib taat sama suami. Mah, ya nanti perhatikan sholat anak, wajib perhatikan. Kenapa? Itu perintah suami, ya. Taat kepada suami, gitu kan. Oke, itu yang bisa saya jawab. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab, ya.
mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu taala alam. Ya. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Fulan atau Fulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bagaimana Islam mengatur hubungan antara mantan suami dan mantan istri? Karena ikatan anak si ayah kadang pulang tidur ke rumah mantan istri. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Oke, terima kasih ya. Hukumnya adalah haram mereka hidup serumah ya. Haram mereka hidup serumah ya. Jadi dan salah juga kalau seandainya saat sudah bercerai suami istri yang ngurus anak itu dibebankan kepada istrinya kalau suaminya mau lihat-lihat terus. Jadi sebaiknya suami ya bawa anaknya ya. Ayah, nah ini saya ulangi lagi, ayah lebih berhak terhadap anaknya ya kecuali ayah lebih berhak terhadap anaknya kecuali kalau anak tersebut masih di bawah usia 7 tahun ya. Saat di bawah usia 7 tahun ibu lebih berhak terhadap anaknya ya, dengan syarat ibunya belum menikah lagi. Kalau ibunya sudah menikah lagi maka gugur hak asuh terhadap anaknya ya, gugur hak asuh terhadap anaknya kecuali ada kecualinya lagi. Ya, dia udah nikah lagi, ada hak untuk ngasuh anaknya dengan syarat pertama diizinkan oleh suami yang pertama, suami yang baru. Kalau suami yang baru mengizinkan baru boleh dia ngasuh anaknya. Kenapa? Karena kewajibannya kepada suami bukan kepada anak ya. Jadi nggak bisa juga disalahkan suami yang baru ya. Mas mau nikah sama saya kan punya anak. Oh nggak bisa katanya. Saya nikah sama kamu, anak kamu balikan kepada bapaknya ya. Haknya suami yang baru mau mengatakan begitu, dan itu bukan haknya istri lagi ya, karena dia sudah menikah lagi. Kewajiban seorang perempuan kepada suami bukan kepada anak. Jadi nah ini kadang-kala di masyarakat menganggap bahwa kalau seorang laki-laki menikahin perempuan janda gitu kan ya, dan punya anak, dia ada kewajiban kepada anak. Bukan anaknya itu. Dia nggak ada kewajiban menafkahi, nggak ada kewajiban mendidik, nggak ada kewajiban apapun ya. Tapi kalau dengan sukarela dia mau, alhamdulillah. Ya, kalau dia mengatakan, oh saya mau nikahin kamu bukan anak kamu, gitu kan? Anak kamu ya pulangkan kepada bapaknya. Itu haknya dia mengatakan begitu. Jadi seorang ayah berhak terhadap anaknya, ya, anaknya kecuali jika anaknya di bawah usia 7 tahun. Di bawah usia 7 tahun, istrinya yang lebih berhak, ya. Selama istrinya belum menikah lagi. Kalau istrinya sudah menikah lagi, harus dengan izin suami yang baru. Ya, kalau suami yang baru mengizinkan, ya, suami yang lama atau bapak dari anak tersebut mengizinkan juga baru bisa. Kalau bapaknya nggak mengizinkan, oh nggak bisa, kamu kan udah nikah lagi, anak saya nggak mau saya dinafkahin oleh orang lain, biar saya yang menafkahinya, udah selesai. Ya, karena itu hak ada di tangan dia, ya, karena dia bapaknya, dia bertanggung jawab penuh terhadap anaknya, ya, wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Nih sudah ada yang raise hand, Bu atau Bapak Ari, silakan. Assalamualaikum Pak Aris, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ari. Ya, ini Ustaz, ini ada kebetulan teman-teman ada juga yang curhat gitu ya, laki-laki ya. Jadi kondisinya keluarganya itu masih bergabung dengan mertua. Tapi dalam rumah tangganya itu udah lama gitu ya, tahunan tidak pernah akur sama mertuanya. Entah karena dari pendapatannya lah gitu ya, karena kekurangan finansial dan lain-lain. Tapi sementara giliran si pasangan ini mau pindah dari rumah itu, tetapi malah lebih marah lagi, nggak ridho gitu katanya. Nah itu kondisinya gimana saat bagusnya? Jadi sebuah malakama ketika dalam satu rumah tapi ribut terus, tetapi kalau giliran mau misah, tetap juga nggak mau ditinggal si ibunya ini, ibu mertua ya, karena ini kondisinya laki-laki si bapak ini. Gimana Ustaz kira-kira solusinya Ustaz? Jadi bingung juga untuk ke depannya. Terima kasih Ustaz. Oke, waalaikumsalam, terima kasih ya. Tadi udah saya sampaikan sebenarnya secara umum bahwa orang tua berhak mendapatkan perhatian, ya, mendapatkan nafkah, bukan ngatur anak laki-lakinya. Ya, begitu juga istri, begitu juga dia berhak mendapatkan nafkah,
mendapatkan perlindungan, perlakuan yang baik, bukan mengatur suami. Ya, suamilah kepala rumah tangga. Ya, harusnya suami saat laki-laki dia mau keluar dari rumah orang tuanya karena dia sudah punya keluarga, itu nggak punya hak orang tua untuk melarang. Tapi jangan lepaskan orang tua, perhatikan ya. Ma, saya mau pindah rumah baru ya, supaya rumah tangga saya bisa bisa adem gitu kan, dan saya bisa ngatur dengan baik gitu kan ya. Saya mau punya rumah baru, insya Allah mama di sini saya kasih pembantu atau saya penuhin kebutuhannya gitu kan. Ya cukup seperti itu ya. Dan orang tuanya nggak bisa, wah kamu nggak bisa, nggak punya hak dia ngatur anaknya, nggak punya hak karena ini rumah tangga anaknya. Kewajiban anaknya untuk menentukan segalanya. Jadi itu jadi orang tua nggak boleh mengatakan kepada anaknya kamu harus tinggal di sini, nggak boleh keluar ya. Tapi di situ juga sering terjadi cekcok antara menantu dengan mertua ya. Maka harusnya seorang laki-laki dia harus bertindak dengan tegas ya. Saya mengatakan kalimat dengan tegas ini karena itulah ciri khas laki-laki sebagai pemimpin. Ya, dia harus tentukan saat itu juga ya, saya harus pindah gitu kan ya, tapi saya tidak boleh melupakan, tidak boleh membiarkan orang tua saya, tetap diperhatikan ya, dengan cara yang semaksimal mungkin ya. Tidak harus campur dengan istrinya gitu kan ya, tapi tetap diberikan perhatian yang cukup kepada orang tuanya. Jadi orang tua tidak punya hak untuk ngatur anaknya, bahkan menentukan ya calon istrinya pun nggak berhak ya. Jadi jangankan untuk ngatur rumahnya ya, udah berumah tangga, sebelum berumah tangga pun tidak punya hak dia ngatur siapa yang menjadi istri anaknya. Nah ini kadang-kala orang tua yang sudah sudah offside gitu kan ya, udah melampaui batas ya, offside kalau udah ngatur-ngatur rumah tangga anaknya. Jadi udah offside ya. Begitu juga istri ya, kalau udah ngatur suaminya itu udah offside juga. Ya udah melampaui batas ya, nggak punya hak mengatur tapi punya hak mendapatkan perhatian, mendapatkan nafkah, mendapatkan perlindungan, mendapatkan perlakuan yang baik, iya gitu kan. Tapi untuk berhak ngatur tidak, karena kepala rumah tangganya ada di laki-laki. Ya, orang tua juga berhak diperhatikan, berhak dinafkahi, tapi tidak berhak untuk ngatur anak laki-lakinya. Dan itu terbukti di saat nikah pun nggak perlu wali dia. Ya, Ustadz, ada anak laki-laki nikah tanpa ngasih tahu orang tuanya, sah. Ya, apa hukumnya? Ntar nanti kalau ketemu kasih tahu ya, kasih tahu gitu kan. Jadi saya udah nikah gitu kan ya. Adapun seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang menyuruh untuk menceraikan istrinya, menyuruh Nabi Ismail menceraikan istrinya, atau Umar itu karena tidak punya akhlak ya. Siapapun kalau nggak punya akhlak, bukan istri yang baik, yang solehah, siapapun akan menyarankan untuk diceraikan ya. Jadi itu terkait dengan tadi ya. Jadi dan seorang istri ya memang memperlakukan orang tua suami dengan baik tentunya. Bukan berarti dan seorang mertua pun ya memperlakukan menantunya dengan baik juga, sama seperti dia memperlakukan orang lain. Sama seperti memperlakukan orang lain. Jadi seorang istri memandang mertuanya seperti memandang orang lain yang usianya lebih tua dari dia. Ya, begitu juga seorang mertua memandang menantunya seperti memperlakukan orang lain, seperti memperlakukan orang yang lebih muda dari dia, gitu kan ya. Bagaimana caranya, Ustadz, gitu kan ya? Caranya sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Apa yang kita inginkan dari orang lain, lakukan kepada orang lain. Kalau kita kepengen dihargain, hargain. Kalau kita kepengen didengar-dengar, ya. Kalau kita kepengen disenyumin-senyumin. Kalau kita kepengen diperlakukan dengan baik, perlakukan orang lain dengan baik juga, ya. Jadi apa yang kita inginkan, itu juga yang dia inginkan, ya. Lakukan seperti yang kita inginkan. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya. Seringkali orang menerjemahkan hadis ini dengan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Padahal bukan itu maknanya. Maknanya adalah sampai dia memperlakukan saudaranya seperti dia kepengen diperlakukan. Kita kepengen diperlakukan seperti apa? Lakukan kepada orang lain, maka itulah yang dia inginkan. Yang ente inginkan, itulah yang dia inginkan. Ya, maka gampang sekali memahami keinginan orang lain. Kita tanya sama hati sendiri. Makanya Nabi mengatakan istafti qalbak, tanya sama hatimu. Karena hati kita sudah bisa memahami apa yang diinginkan orang lain, ya. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan berikutnya
Ya, Sedikit, silakan Pak Ali. sedikit aja, Ustaz. Silakan Pak Ali. Jadi Sudah. nggak termasuk durhaka atau membangkang ke orang tua Tidak, enggak, Ustaz ya? Enggak ya, oke. tidak, karena itu wilayahnya dia. Ya, Siap. Ya, hatur nuhun, Ustaz. yuk, Jazakallah khair. sama-sama. Ya, sekarang Ustadz Yusuf. Pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Rashid. Ustadz izin bertanya mengenai talak bain. Suaminya sudah nikah lagi dan bercerai, sedangkan istrinya belum menikah lagi. Bolehkah mereka berdua rujuk lagi, nikah lagi? Syukron Ustadz. Oke, terima kasih ya. Suaminya udah nikah lagi dan bercerai, istrinya tidak, maka tidak bisa. Nggak bisa rujuk kepada istrinya sampai istrinya nikah dengan orang lain lagi. Ya, kenapa? Ya, kenapa itu syaratnya seperti itu? Supaya suami hati-hati, jangan sampai gampang mengucapkan kata talak. Ya, kalau udah 3 kali, istrinya harus nikah dengan orang lain. Laki-laki biasanya akan gengsi, dia akan balik lagi kepada istrinya kalau sudah mohon maaf dinikahin sama laki-laki yang lain. Jadi itu udah fitrahnya laki-laki. Jadi supaya laki-lakinya jangan gampang mengucapkan kata talak. Ingat, yang ketiga itu harus sama laki-laki yang lain. Nah, itu kalau dia berpikir seperti itu, dia akan hati-hati. Ya, kedua kali, yang ketiga nggak mau lagi dia. Ya. Kenapa? Karena akan kembali kepada pelukan laki-laki yang lain. Kalau udah kembali kepada pelukan laki-laki yang lain, ya laki-laki akan gengsi untuk kembali lagi kepada istrinya kalau dia tahu itu. Ya, wallahu taala alam. Apalagi kalau udah berhubungan suami istri. Ya, jadi laki-laki udah nikah dengan perempuan lain dan bercerai, ya mau balik kepada istrinya, padahal istrinya belum nikah dengan orang lain, nggak boleh. Ya, sampai istrinya nikah dengan laki-laki yang lain dan berhubungan suami istri dengan laki-laki yang lain, baru bisa. Ya, wallahu taala. Ya, syukron Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Heni ya. Mohon maaf Ustadz, kalau si suami menanyakan dengan sombongnya kepada istri, kamu itu mau pilih ditolak berapa? 1, 2, atau ketiga? Bolehkah seperti itu Ustadz? Oke, hati-hati seorang suami mengatakan itu kepada istrinya. Ya, nah, ini perlu saya ingatkan. Jadi hati-hati seorang suami bilang kepada istrinya, kamu mau saya talak? Kalau istrinya bilang iya, sah. Ya, istrinya bilang iya, sah. Ya, berarti apa yang ditawarkan oleh suaminya, kamu mau ambil, iya, sah. Jadi itu hati-hati, jangan sampai kamu mau saya talak berapa gitu kan, dia bilang talak 3, sah gitu kan. Karena udah diserahkan kepada istrinya. Itu dalam ilmu fikih munakahat, ya. Hukum seorang suami memberikan hak talaknya kepada istrinya. Dia berikan hak talak kepada istrinya. Ya, talak nggak talak saya serahkan sama kamu. Ya, maka istri saat itu menentukan saya talak, saya cerai. Ya, maka cerai. Ya, karena udah diserahkan kepada istrinya. Karena nggak boleh seorang suami kalau menyerahkan hak talaknya kepada orang lain dan orang lain itu menggunakan haknya langsung sah. Ya, jangan sampai seorang laki-laki canda-canda sama temannya, ya. Udah istri kamu ceraikan saja, udah terserah kamu dah, jangan. Ya, kalau laki-lakinya atau temannya tadi bilang, ya udah kamu cerai, karena udah diserahkan sama dia. Itu namanya taukil, ya, taukilut talak, ya. Dia wakilkan talak, ya. Jadi jangan sampai seorang laki-laki mengatakan itu kepada istri dan jangan juga mengatakan kepada teman, jangan dipermainkan sama sekali, ya. Karena kalau dia serahkan itu kepada orang lain, termasuk kepada istrinya, maka itu sah kalau yang diserahkan menerima penserah terimahan itu kan, itu serah terima, itu taukil, ya. Kalau dia gunakan maka hukumnya sah, ya. Wallahu taala alam. Syukron Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Wiwi. Ustadz izin bertanya, apabila istri pernah berselisih paham dengan suami dan mengucapkan kepada suami kalau begini suatu situasinya silakan lepaskan saya, apa itu termasuk talak Ustadz? Kalau istri nggak termasuk talak, ya, sampai suami yang mengucapkan. Kalau suami nggak mengucapkan sama sekali, diam saja, enggak, ya. Jadi istri 1000 kali dia mengucapkan kata talak, ya, maka tidak sah, ya. Tidak sah sampai dia mengajukan talak khulu. Tapi itu nunggu persetujuan suami, ya. Persetujuan suami bisa diwakilin oleh pengadilan dengan syarat-syarat yang ada di sirat talak, ya. Wallahu taala alam.
Iya, syukron Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Marsudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak Assalamualaikum. sudah dewasa, maksudnya udah SMA, ayahnya meninggal lalu ibunya menikah lagi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas anak tersebut? Apakah ibu kandungnya dengan suaminya atau saudara laki-laki kandung dari almarhum ayah? Jadi ayahnya udah meninggal, Ustaz. Oke, terima kasih. Yang bertanggung jawab saudara laki-laki dari ayahnya, bukan ibunya. Bukan ibunya. Seorang perempuan tidak ada kewajiban terhadap anak. Seorang perempuan tidak ada kewajiban terhadap anak, bahkan ASI pun bukan kewajiban dia. ASI pun bukan kewajiban dia. Itu kewajiban terhadap suami kalau ASI. Ya, kata suami, susuin anak kita ya, kasih ASI. Wajib dia kasih ASI karena taat sama suami. Tapi kalau bukan suami dia lagi, kalau udah bercerai dengan suaminya, walaupun anaknya masih dalam gendongan gitu kan ya, yang masih membutuhkan ASI, dia berhak mengatakan kepada suaminya, ini anak tolong bawa pulang, ane mau nikah lagi. Itu ada dalam Quran ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Talaq ayat 6, fa in arda'na lakum, kalau mantan istri menyusuin anak kalian, ya fa'atuhunna ujurahunna, bayar kata Allah. Ya, karena bukan istri inti lagi. Enggak punya hak inti nyuruh-nyuruh dia nyusuin. Fa'atuhunna ujurahunna, bayar. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, sepakatin baik-baik berapa bayarannya. Wa in ta'asartum, kalau kalian menemuin kesulitan menyepakatin berapa bayarannya, fasaturdi'u lahu ukhra, memenuhi kesulitan di situ artinya susah. Ya, susah disepakatin. Kata mantan istri 10 juta gitu kan ya. Kata suami, oh mahal amat 10 juta, 2 juta dah ya. Enggak bisa disepakatin ya, fasaturdi'u lahu ukhra kata Allah. Carikan perempuan lain. Jadi itu menunjukkan bukan kewajiban ibu nafkahin anak. Jadi yang wajib menafkahinya adalah saudara dari ayahnya. Karena kalau anak itu perempuan, yang menikahkannya adalah saudara dari ayahnya. Yang menikahkan atau wali itu adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap anak itu. Itu namanya wali. Ya. Jadi bukan hanya menikahkan. Ya, kadang-kadang di masyarakat seringkali banyak yang merasa dia paling berhak. Saya yang berhak jadi walinya. Ente nafkahin dia enggak, gitu kan ya. Karena di saat akan nikah, aku telah nikahkan engkau dengan anakku, aku serahkan hak dan tanggung jawabku kepadamu. Nah, ente nggak pernah bertanggung jawab selama ini juga, gitu kan? Jadi itu yang wajib menafkahinya adalah pamannya, saudara laki-laki dari ayahnya, itu ya. Cuman banyak orang yang nggak paham, ya kadangkala saudaranya meninggal, ya anaknya keponakannya dimasukin ke panti asuhan, ya enggak, itu kewajiban pamannya. Kalau pamannya kaya raya, maka dia sudah mengabaikan kewajiban, ya. Kalau pamannya kaya raya, maka dia mengabaikan kewajibannya. Wallahu taala alam. Iya, syukron Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Aika. Ustadz, kalau misalnya ibu atau ayah sakit, jadi terpaksa harus rumah karena mau berbakti ke orang tua, itu gimana Ustadz? Meskipun pasangan sebenarnya tidak nyaman. Oke, seorang istri ya harus memaklumin juga, jangan sampai tadi saya katakan istri tidak punya hak untuk ngatur suami. Kalau memang perawatan orang tuanya itu memang mengharuskan suaminya mendatangin orang tuanya, ya itu nggak boleh dilarang. Tapi suaminya juga kurang bijak kalau dia tinggal sama bapak dan ibunya, ya dia meninggalkan istrinya, itu yang nggak bijak, ya. Jadi bagaimana cari solusinya, bagaimana supaya ayah dan ibunya dekat dengan dia, tapi dia tetap perhatian dan memberikan hak istrinya untuk diperhatikan, ya. Jadi bisa dia bawa ke rumah karena udah sakit juga gitu kan ya. Udah sakit dia datangkan pembantu gitu kan ya. Dia datangkan pembantu untuk bisa ngurusin ya, enggak 100% dia yang ngurusin gitu kan ya. Walaupun dia sisihkan juga waktu untuk bisa merawat orang tua tadi. Tapi nggak bijak kalau dia ke rumah orang tuanya, tinggal sama orang tuanya, dia abaikan istrinya yang punya hak juga untuk didampingin hidupnya, gitu kan. Jadi sebaiknya ya bagaimana cari solusi yang terbaik lah, ya. Orang tua tetap diurusin, istri tetap didampingin, gitu kan. Apakah tinggalnya serumah atau tinggalnya berdekatan, gitu kan, sehingga hak mereka masing-masing dipenuhi. Wallahu taala alam. Ya, syukron Ustadz. Ini 2 pertanyaan terakhir hampir sama. Pertama dari Umu Z.
talak mesti dengan lisan atau sah via chat WA Ustadz. Nah, terus yang kedua dari Mang Ii, Ustadz, kalau talak itu bertahap 1, 2, sampai 3, atau ketika suami menyebut talak 3, langsung jatuh talak 3, Ustadz. Oke, terima kasih ya. Yang pertama adalah talak dengan lisan dan tulisan semuanya sah. Ya, jadi boleh dengan lisan dan boleh dengan tulisan. Ya, tulisan dia WA belum nyampe pun masih udah sah. Kenapa? Karena kalau udah ditulis maka sama aja dengan diucapkan. Ya, tadi udah saya sampaikan bahwa firman Allah itu dalam Al-Quran kita nggak pernah mendengar Allah langsung ngomong, tapi kita membacanya dengan tulisan. Ya, itu menjadi hujjah, menjadi dalil sudah. Ya, dalil yang kuat. Ya, selama yakin bahwa memang itu Allah yang mengucapkan, gitu kan? Kalau Quran Allah yakin Allah yang mengucapkan. Nah, begitu juga tadi tulisan, selama yakin memang suami udah nuliskan maka sah hukumnya. Itu terkait dengan talak tadi. Jadi bisa lisan, bisa tulisannya. 1, 2, dan 3 ya. Ulama sepakat. Kalau seorang suami mengucapkan 1 kali kata talak, kamu saya ceraikan, talak 1. Kalau dia ulangin lagi yang kedua, dia mengucapkan kata talak, maka talak yang kedua. Kalau 3 kali, maka itu talak yang ketiga, talak 3. Bagaimana hukumnya kalau seorang suami mengatakan kamu saya talak 3? Di sini ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, hukumnya talak 3. Pendapat yang kedua mengatakan itu baru talak 1. Kenapa? Karena dia baru mengucapkan talaknya 1. Kamu saya talak 3. Baru 1 kata talak dia ucapkan. Ya, baru 1 kata talak dia ucapkan. Jadi ada 2 pendapat di sini. Ada yang mengatakan talak 3, ada yang mengatakan baru talak 1. Ya, jadi yang mana yang benar Ustaz? Ya, yang benar adalah jangan mengucapkan talak 3, gitu kan? Karena pernikahan itu sudah meragukan jadinya. Karena ulama udah berbeda pendapat di situ. Ya, wallahu taala alam. Ya, syukran jazakumullah khairan Ustadz Yusuf yang sudah menjelaskan fikih talak dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini dan kita bisa memahami ya, jangan bermain-main dengan kata talak ya, terutama sebagai suami atau calon suami ya. Dan ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua, konteksnya bagaimana menjaga hubungan antara suami istri dengan orang tua dan mertua ya, sehingga bisa harmonis antara hubungan suami istri dan mertua dan orang tua ya, yang tadi disampaikan oleh Dr. Yusuf, karena masing-masing punya hak dan kewajiban yang harus kita penuhi ya sebagai anak ataupun sebagai pasangan hidup dari suami atau istri. Nah, insya Allah kita berjumpa kembali di hari Jumat pekan depan. Itu masih di sesi Fikih Munakahat seri yang ke-11 ya, pekan depan itu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengulang atau memurojaah, menyimak kembali, nanti bisa dicek-recek di channel YouTube Komunitas Generasi Izzah. Kita akhiri kajian hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sama-sama. Saya pamit dulu.